Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang di SAF House of Restoration. Oke, di pagi hari ini yuk kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau fokus, kita mau benar-benar menyiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa. Yuk kita mau lepas semua yang mungkin menjadi penghalang. Cuma 1 jam, mari kita fokus untuk Tuhan kita. Kita mulai lagu ini dengan semangat yuk. Kita bangkit berdiri. Mungkin yang nontonnya barengan juga bangkit berdiri bareng yuk. Thank you Jesus God. Come on. 1, 2, 3, go. Lebih dahsyat lagi, come on. Here we go. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun lenyap di terangmu. Come on. Yeah, yeah, yeah. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Sangat terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan sama. Come on, SAF. One more time. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa kau Raja kuasa dan kuat. Sangat terangkat, dunia bergerak menyatakan Yesus Tuhan sama. Kan kami akan sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Sangat terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan samanya. Come on, SAF. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. One more time. Here we go. Kan kami akan sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Sangat terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan samanya. Thank you Jesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Woo! Thank you. Yuk, mari kita sebelum memulai mendengar firman, yuk mari kita siapkan hati kita. Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk semua Tuhan penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami God.
Kau yang bekerja Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami Tuhan mau datang Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Bukan hanya melalui pujian itu Tuhan, tapi dari setiap perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Thank you Tuhan. Come on, sing this song. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Just worship God. Dengan minyak yang baru urapiku. Thank you God. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi kami katakan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Thank you Jesus God. Sing this song together. Come on. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Thank you God. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, tinggal bersama-Mu God. Nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus God. Tuhan Kau yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau yang penuhi kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Holy Spirit Tuhan, come Tuhan. Datang Roh Kudus Jesus Lord. Mari kita benar-benar siapkan hati kita sebelum mengambil itu. Just worship God. Yesus.
Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi kami katakan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu hal Tuhan, satu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, ketika kami berbicara tentang urapan Roh Kudus, banyak di antara kami yang bertanya-tanya, bahkan merasa apakah itu urapan Roh Kudus. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa para raja, para imam, mereka melayani karena mereka diurapi Tuhan. Bahkan para nabi mereka melayani karena diurapi Tuhan. Pengurapan dari Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan akan menyanggupkan kami. Tuhan akan memperlengkapi kami, bahkan Tuhan mengubahkan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami pagi hari ini untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan, untuk kami fokus kepada pengajaran pagi hari ini tentang Roh Kudus yang akan menolong setiap kami untuk menjalani hidup menjadi serupa dengan ke Kristus itu, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kecerdasan kami, tapi dengan penyerahan hari demi hari untuk Roh Kudus menolong, memampukan setiap kami untuk berubah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, demi nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua, apa kabar saudara-saudara? Semua baik, puji Tuhan, semua baik. Baik, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawa kepada kita masing-masing satu renungan firman Tuhan di dalam bagaimana kita sebagai orang percaya, murid Yesus, itu mengalami sukacita yang radikal, sukacita yang berbeda dengan sukacita yang ada di dunia ini. Seperti ketika kita pergi berlibur, ketika tim kesayangan kita itu berhasil, tim sepak bola atau tim-tim olahraga yang lain atau jagoan tinju kita, mereka berhasil menang, kita merasa begitu senang, bersukacita. Saudaraku, ada sukacita yang itu diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan kalau minggu yang lalu itu sukacita terjadi karena satu orang berdosa bertobat di dalam pelayanan kita, di dalam apa yang kita kerjakan, menolong orang tersebut untuk kembali kepada Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku,
Berapa hari ini saya merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Roma, mulai dari Roma pasal 12, 13, 14, 15, dan 16. Roma pasal 1 sampai 11, Paulus berbicara tentang doktrin, tentang dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, keyakinan iman Kristen. Dan mulai pasal 12, Paulus mulai berbicara tentang aplikasi praktis dari keyakinan-keyakinan tersebut. Dan saudaraku, saya tertarik karena di jemaat Roma ini, Paulus rupanya mendengar ada masalah di sana. Ada masalah yang bisa menimbulkan perpecahan di dalam gereja atau jemaat di Roma. Dan ketika Paulus mendengar tersebut, maka dia menulis dasar-dasar kebenaran, dan sesudah itu dia mulai berbicara di dalam pasal 12 tentang hal-hal yang praktis. Pasal 13 dan 14, 15 hal-hal yang praktis. Sebelum pasal 16 dia banyak memberikan salam di sana. Masalah apa? Banyak. Beberapa masalah yang Paulus bicarakan, tetapi ada salah satu masalah yang Paulus mengulang ini beberapa kali, yaitu masalah perbedaan di dalam menjalankan iman mereka, menjalankan kekudusan hidup. Satu kelompok mereka menganggap bahwa daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak dapat dimakan karena itu dapat mencemari diri mereka. Sehingga kelompok ini mereka tidak mau makan daging yang ada di Roma karena mereka khawatir daging tersebut sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan akhirnya kelompok ini mereka kemudian memutuskan untuk menjadi vegetarian daripada tiap kali mau makan daging mereka selalu curiga, dan akhirnya demi menjaga hidup mereka supaya tidak dinajiskan oleh daging yang sudah dipersembahkan berhala, mereka kemudian memilih makan sayur-sayuran, menjadi vegetarian, saudaraku. Nah, itu cara mereka meyakini bahwa hidup mereka adalah hidup menjalani hidup yang kudus, menjalani iman mereka. Sementara ada kelompok yang lain yang mereka juga meyakini bahwa sesungguhnya tidak masalah, dan mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut tetapi apa yang keluar dari mulut, sehingga mereka meyakini bahwa tidak ada makanan yang bisa menajiskan mereka. Jadi buat mereka, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, daging tersebut, mereka merasa tidak masalah untuk makan, saudara-saudara. Mereka tidak merasa terganggu hati nurani mereka. Dan kedua kelompok ini terjadi ketegangan. Karena kelompok yang pertama itu mulai melihat kelompok yang menganggap semua makanan itu bisa dimakan, tidak ada masalah, tidak bisa merusak kekudusan mereka, berefek kepada kekudusan mereka, mereka mulai menghakimi kelompok ini. Mereka menghakimi kelompok ini sebagai kelompok yang tidak kudus, kelompok yang ceroboh, kelompok yang tidak serius dengan imannya. Dan sementara di sisi yang lain, kelompok yang lain di mana kelompok yang mau makan daging, mau makan apa saja, mereka menghina kelompok yang pertama. Dan kelompok yang pertama ini kemudian Paulus sebut mereka sebagai orang yang imannya lemah, hati nuraninya lemah. Dan kelompok yang kedua yang makan daging, mau makan apa saja, kelompok yang imannya kuat karena berpengetahuan tersebut. Kelompok yang imannya kuat itu mereka menghina kelompok yang tidak mau makan daging. Menganggap mereka terlalu kaku begitu. Mereka menghina kelompok tersebut. Dan saudaraku, ini adalah masalah yang membuat ketegangan dan bisa menyebabkan perpecahan. Dan pertanyaannya, apakah masalah ini hanya terjadi pada jemaat tersebut? Dan saudaraku, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, ketika Paulus menulis penyelesaian masalah ini di jemaat Roma, apakah itu tidak berarti apa yang ditulis oleh Paulus itu tidak dapat diterapkan kepada kita? Saudara, di dalam memahami hal ini,
kita mempercayai bahwa Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus dan melalui masalah yang ada pada zaman itu, Paulus menuliskan jawaban-jawaban dari persoalan tersebut yang kemudian disebut teologi tugas. Muncullah teologi-teologi yang oleh karena tugas penggembalaan Paulus. Dan kita orang percaya, orang Kristen yang hidup di masa kini, kita kemudian tidak bisa mengatakan, oh itu hanya berlaku untuk jemaat Roma, oh itu berlaku untuk jemaat Korintus. Tidak, kita harus melihat prinsip-prinsipnya karena masalah-masalah yang terjadi di jemaat mula-mula, jemaat di Roma, Korintus, itu ada prinsip-prinsip yang sama yang bisa terjadi pada hari ini. Contohnya, saudara-saudara, dan saudara-saudara, Paulus mengatakan dalam pasal 14 ayat 10 mengatakan begini, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku, kita melihat bahwa jawaban Paulus itu adalah jawaban yang bisa dipakai untuk masalah yang bisa muncul di gereja hari ini. Kita perlu waspada karena hal-hal serupa itu bisa terjadi di jemaat masa kini yang bahkan kemudian menimbulkan ketegangan dan bisa jadi perpecahan. Dan akhirnya sukacita di dalam gereja Tuhan hilang, saudaraku. Sukacita itu hilang. Karena satu kelompok merasa benar daripada kelompok yang lain. Dan itu bisa menimbulkan perpecahan dan kebingungan. Tentu saja ada kelompok yang di tengah-tengah yang bisa menjadi bingung. Nah saudaraku, kalau masa kini kira-kira masalah seperti apa yang hampir sama dengan masalah pada zaman itu. Contoh saja, masalah masa kini, selera musik itu bisa menjadi persoalan. Ada gereja-gereja orang-orang yang kaum tua, mereka lebih prefer memiliki selera musik dengan musik-musik yang tempo dulu, musik-musik yang menurut mereka lebih diurapi, saudaraku. Lebih diurapi. Kalau di Amerika, mereka ada golongan yang mempercayai King James Version itu lebih diurapi daripada kitab terjemahan yang lain, saudaraku. Dan di jemaat masa kini bisa muncul seperti itu. Ini memang terjadi beberapa tahun yang lalu di mana ada orang-orang yang prefer menolak lagu-lagu masa kini. Menurut mereka lagu-lagu masa kini adalah lagu-lagu yang tidak kurang pengurapan, banyak kata tetapi kurang makna, saudaraku. Nah, ini bisa menimbulkan, bayangkan dua kelompok ini ketika mereka ada di dalam praise and worship bersama-sama, giliran ada pujian yang sementara kelompok yang muda akan melihat bahwa lagu-lagu itu terlalu lama, terlalu kuno dan menurut mereka tidak bisa kena di hati mereka. Dan bayangkan kalau kedua kelompok ini beribadah dalam praise and worship bersama-sama. Apa yang terjadi? Pada waktu lagu yang itu merupakan kesukaan kaum yang lebih tua, maka kaum yang lebih tua merasa begitu tersentuh. Sementara yang muda mereka akan lebih banyak menonton, lebih banyak berdiam. Dan sebaliknya, ketika lagu-lagu yang cocok untuk kaum yang muda, maka yang tua merasa tidak nyaman. Dan saudara perhatikan bahwa masalah ini bisa terjadi seperti itu. Dan bukannya itu saja, cara kita menjalani hidup iman kekudusan yang muncul dalam penerapan-penerapan praktis bisa jadi menimbulkan perbedaan-perbedaan. Yang pada akhirnya perbedaan itu kalau tidak diwaspadai, maka perbedaan itu seolah perbedaan yang begitu esensial, begitu mendasar, padahal tidak, saudaraku. Nah, kita perlu belajar karena hal ini bisa menimbulkan perpecahan dan juga menimbulkan sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Yesus itu menjadi hilang. Di dalam kehidupan jemaat itu menjadi hilang. Ada atmosfer yang tidak kondusif untuk iman bertumbuh, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu melihat
Apa yang menjadi jawaban firman? Karena kemudian Paulus berbicara tentang adanya karya Roh Kudus yang perlu diperhatikan, yang mendatangkan, menghasilkan, memproduksi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan di sini saudaraku, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Peranan Roh Kudus, Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma betapa pentingnya peranan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah, di dalam Roh Kuduslah akan ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Di sini kemudian Paulus mengingatkan juga sebab kerajaan Allah bukanlah kerajaan Allah. Paulus ketika menyelesaikan masalah ini, Paulus mengajak jemaat Roma untuk melihat kebenaran bahwa ini soal kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Soal kerajaan Allah juga bukan soal worship song mana yang lebih diurapi, mana yang lebih baik. Memang ada lagu-lagu yang teologinya perlu dipertanyakan, yang bisa membawa kita kepada pemikiran yang salah. Tetapi kerajaan Allah bukan soal lagu-lagu, saudara-saudara, atau soal-soal yang lain yang kadang-kadang kita bisa menjadi tegang dan seolah-olah terjadi perbedaan. Bahkan saudara-saudaraku, kadang-kadang orang yang sama-sama ingin mengatakan saya ingin menjadi seperti Yesus, tetapi justru terjadi kelompok ingin menjadi seperti Yesus, memusuhi yang lain yang juga ingin menjadi seperti Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana kalau begitu, saudaraku? Nah, disinilah yang kemudian padahal kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok yang benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadi seperti Yesus. Tetapi kemudian seperti kelompok satu dengan kelompok yang lain melihat adanya perbedaan dan merasa inilah yang lebih menjadi seperti Yesus daripada kelompok yang lain, saudaraku. Lalu apa yang kita perlu perhatikan? Dan di sini saudaraku, Paulus mengajak kita fokus kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu soal pemerintahan Allah. Kerajaan Allah adalah soal kedaulatan Allah. Bagaimana kita menyadari kedaulatan Allah, pemerintahan Allah, Allah yang pegang kendali, dan dari sanalah kemudian Paulus mengatakan beberapa hal berhubungan dengan kerajaan Allah, yaitu bahwa satu kali kita semua akan dihakimi. Jadi jangan hanya merasa hari ini kita merasa lebih benar daripada yang lain, karena kita semua satu kali akan dihakimi. Lalu yang kedua, ada hal-hal yang lain yang Paulus katakan, kalau Allah sudah menerima orang tersebut, mengapa kita menolak orang tersebut? Jadi saudara perhatikan, Paulus ingin membangun satu pemahaman bahwa di dalam berjemaat kita harus sadar bahwa gereja, jemaat itu berada di dalam pemerintahan Allah, di dalam kedaulatan Allah. Dan di dalam kedaulatan Allah, Allah lah yang menjadi raja kita. Allah lah yang menjadi fokus, tujuan, tumpuan dari apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, walaupun kelihatannya caranya berbeda, maka kita perlu berwaspada. Jangan sampai kita merasa lebih benar daripada yang lain, saudaraku. Dan saudara perhatikan di sini, saya berhubungan dengan tema pagi hari ini, saya fokus kepada sukacita oleh Roh Kudus. Ya, fokus kepada sukacita oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu, bagaimana Roh Kudus bisa memproduksi sukacita? Maka kita perlu memahami, ada dua hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, Roh Kudus harus mendiami jemaat, saudaraku. Saudara,
Paulus berbicara tentang pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Itu bukan soal apa kursinya, warna dekorasinya, tetapi bagaimana pemerintahan Allah. Kalau kita kemudian berbeda oleh karena hal-hal itu, tetapi bagaimana kita kemudian submit, tunduk kepada kehendak Allah, kepada apa yang terbaik. Apa yang terbaik adalah bagaimana kemudian kita bisa ngalah, kita bisa mengambil satu jalan di mana sebenarnya kita sadar, kita hormati jalan yang ditempuh oleh orang lain sepanjang jalan tersebut tetap kepada prinsip yang benar. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, takut akan Tuhan dijunjung tinggi, pemerintahan Allah dijunjung tinggi, tetapi demonstrasi ekspresinya bagaimana mengasihi Tuhan bisa jadi sedikit berbeda. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan bahwa kedua-duanya tujuannya kepada Allah, maka kita harus membuka pintu untuk bisa melihat adanya titik temu. Dan disinilah diperlukan sosok seperti Paulus yang menjadi pemimpin gereja. Menjadi pemimpin yang Tuhan percayakan di dalam menyelesaikan masalah gereja itu. Karena kalau tidak ada pemimpin, maka sulit ditemukan sebuah titik temu. Dan disinilah saudaraku, kita akan lihat bahwa Roh Kudus mampu memproduksi damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Dan khususnya sukacita. Roh Kudus harus mendiami jemaat. Saudaraku, bagaimana jemaat itu bisa didiami oleh Roh Kudus? Bagaimana jemaat itu bisa berada di dalam pemerintahan Allah? Melalui firman-Nya. Dan yang kedua, melalui Roh Kudus yang mendiami gerejanya. Gereja itu siapa? Gereja itu saudara dan saya, kumpulan orang percaya. Kita adalah gereja. Ada gereja lokal dan ada gereja universal. Gereja universal itu semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berada di dalam keyakinan yang sama tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah gereja yang universal. Dan berikutnya gereja lokal. Siapa gereja lokal? Gereja lokal adalah kumpulan orang percaya yang beribadah di dalam satu gereja lokal. Seperti SAF, House of Restoration, ini sebuah gereja lokal. Kita juga menjadi gereja. Dan saudara-saudara harus berada di kedua hal ini, yaitu secara universal, saudara tergabung di dalam tubuh Kristus. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara secara lokal itu bergabung di dalam sebuah gereja. Nah, gereja lokal itu menjadi tempat kediaman Roh Kudus, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tahukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kalian? Kalau ada orang yang merusak rumah Allah, Allah pun akan merusak orang itu. Sebab rumah Allah adalah khusus untuk Allah saja. Dan kalianlah rumah itu. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa kalian, jamaah, kita semua kumpulan orang percaya di dalam gereja, sebuah gereja lokal itu adalah rumah Allah. Kita tempat kediaman Allah dan di mana Roh Allah tinggal di dalam kita. Jadi saudaraku, Roh Kudus harus mendiami jemaatnya. Roh Kudus kita harus welcome. Roh Kudus itu pribadi. Dan kita harus secara sadar untuk membuka pintu bagi Roh Kudus mendiami gerejanya. Kita menempatkan Roh Kudus di tempat yang tepat, tempat yang terutama sebagai tuan rumah di gerejanya. Roh Kudus adalah tuan rumah di SAF, House of Restoration, saudaraku. Kita welcome Roh Kudus dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk pegang kendali atas gerejanya. Roh Kudus juga berdiam di dalam setiap pribadi jemaat SAF, House of Restoration. Jadi saudara-saudara, persekutuan Kristen adalah sesuatu yang kudus karena Roh Kudus itu berdiam di dalamnya. Tempat
Allah bersemayam jangan dicemari, dikotori atau dirusak oleh pikiran, agenda manusia atau siapapun juga. Karena apa? Karena entah pikiran-pikiran yang mau merusak atau bahkan memecah belah, menghancurkan gereja, entah karena perselisihan, pikiran yang tidak baik, perbedaan, perbuatan tidak bermoral, dan lain sebagainya. Dan saudaraku, saya percaya firman Tuhan yang mengatakan karena ini adalah kediaman Roh Kudus, kediaman Allah yang kudus, begitu ada unsur-unsur yang tidak kudus, maka firman Tuhan mengatakan dia akan membinasakan orang itu. Itu yang membuat saya sebagai gembala, di dalam pelayanan saya menggembalakan jemaat, saya selalu hati-hati, selalu belajar untuk mengoreksi, mengevaluasi diri sendiri, saudara-saudaraku. Apakah yang saya ajarkan ini benar? Apakah saya membawa jemaat ini untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh? Karena saudaraku, Roh Kudus sebagai Roh yang kudus berdiam di rumah Tuhan, di dalam gerejanya, di dalam diri saya dan di dalam saudara-saudara. Jadi saudaraku, sangat jelas sekali Paulus berkata, kalau Roh Kudus berdiam di jemaatnya, maka siapapun yang membinasakan, yang merusak, dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, saudara-saudara. Gereja lahir dan bertumbuh karena Allah Bapa, dan kemudian gereja didirikan di atas fondasi, yaitu batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Dan gereja kemudian didiami oleh Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal itu berdiam di dalam jemaat, saudara. Berdiam di dalam jemaat. Kita jangan main-main dengan gereja, saudara. Jangan bermain-main dengan gereja. Karena gereja itu adalah tempat kediaman Roh Kudus, saudaraku. Begitu sebuah gereja dimulai, saudara-saudara, maka kita harus menjaganya, berhati-hati supaya kita tidak membawa gereja tersebut kepada perkara-perkara yang salah, karena kita bertanggung jawab. Bahkan kalau saya membawa jemaat kepada penyesatan, maka saya akan dibinasakan. Saudara-saudara, pemimpin KTB, semua kita harus tahu. Kita harus benar-benar takut dan gentar akan hal ini. Dan Roh Kudus benar-benar harus berdiam. Kita harus mengundang Roh Kudus pada waktu kita melayani. Mengundang Roh Kudus pada waktu jemaat-jemaat Tuhan, engkau melayani, engkau terlibat singer, WL, terlibat apapun juga. Engkau harus memastikan bahwa hidupmu menjadi tempat kediaman Roh Kudus, saudaraku. Tempat di mana Roh Kudus itu berdiam. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu mendiami jemaat, mendiami kita, baik secara grup maupun secara pribadi, personal. Kita tahu bahwa Roh Kudus mendiami kita, karena pribadi Roh Kudus itu kita tidak bisa melihat Roh Kudus karena Roh Kudus adalah roh. Tetapi saudara-saudaraku, Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus atau Ruah Elohim, ditulis kata ruah, ruah itu artinya angin. Kita tidak bisa melihat angin. Tapi kalau angin itu bertiup, kita tahu. Karena ada benda yang bergerak. Kalau angin itu bertiup ke timur, maka kita tahu bahwa benda itu akan dibawa ke timur. Jadi ada dorongan, ada kehendak yang mengarahkan. Demikian juga saudaraku. Kalau kita mau welcome Roh Kudus, menyambut Roh Kudus untuk berdiam di dalam hidup kita. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita? Kita tahu ketika kehendak Roh Kudus, keinginan Roh Kudus itu muncul di dalam jemaatnya. Muncul di dalam kelompok maupun pribadi-pribadi di dalam jemaat. Apa kehendak, keinginan Roh Kudus, saudara? Sehingga kita tahu bahwa Roh Kudus sedang berdiam di dalam diri kita.
Roh Kudus itu menginginkan kesatuan, saudaraku. Roh Kudus menginginkan kesatuan. Keinginan Roh Kudus adalah persatuan di antara anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda, saudaraku. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 6 mengatakan demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Perhatikan di sini, ada berbagai macam karunia, ada berbagai macam jenis pelayanan, ada berbagai macam perbuatan ajaib, tetapi satu roh yang memberikan, ada satu Tuhan yang memberikan itu semua. Allah Bapa yang kemudian memberikan. Perhatikan, ada satu sumber di sini, saudara-saudara. Paulus seolah-olah mengatakan begini, sekalipun kita karunianya berbeda, ingat, karunia itu sumbernya satu. Kalau karunia itu sumbernya satu, harusnya satu tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Karena sumber yang satu itu memberikan karunia supaya dimanfaatkan, dipakai untuk membangun tubuh Kristus, tempat kediaman Roh Kudus, saudara-saudaraku. Tempat kediaman Roh Kudus. Dan itulah kesatuan tubuh Kristus. Saya tidak mungkin melayani sendirian, saudaraku. Saya yang main musik, saya yang khotbah, saya yang berdoa, saya yang kemudian mengambil segala sesuatu di dalam pelayanan. Maka saudara, pasti ini kemudian membuat saya lelah. Dan bukan hanya membuat saya lelah, itu bukan desain dari Roh Kudus. Karena keinginan Roh Kudus adalah menjadi satu, di mana karunia yang berbeda itu dipakai di sana. Makanya kita gereja SAF itu mendorong untuk semua orang bisa terlibat pelayanan dan memastikan diri untuk berada di tempat di mana Roh Kudus dia mau berada di sana, saudaraku. Kesatuan, saudara-saudara. Penerimaan satu dengan yang lain. Gereja akan kehilangan sukacita yang diproduksi oleh Roh Kudus ketika gereja tidak bersatu. Atau saudaraku, bisa jadi terjadi kesatuan, tetapi apabila ada motivasi yang salah dari kesatuan tersebut, maka Roh Kudus juga tidak akan berdiam di sana, tidak akan ada sukacita, saudaraku. Jadi sekalipun kelihatannya ada kesatuan, tetapi kesatuan itu motivasinya tidak benar, kesatuan itu motivasinya salah, maka Roh Kudus juga tidak akan berdiam di sana dan memproduksi sukacita, saudaraku. Pada waktu Kejadian pasal 11, orang-orang membangun menara Babel. Pasal 11 ayat 4 mengatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka bersatu untuk membangun menara Babel, tetapi motivasi mereka salah. Apa yang Tuhan lakukan? Mereka diserahkan, mereka dihancurkan. Demikian juga saudara-saudaraku. Kita harus melihat dengan motivasi yang benar. Kita harus membangun kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Oleh karena itu, tugas dari pemimpin itu tidak mudah. Karena tugas dari pemimpin itu menolong dari berbagai macam orang yang berbeda untuk bisa menjadi harmonis, menjadi satu. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Itu dimulai dari hati. Kesatuan hati, kesatuan roh, dan ada kesatuan langkah, saudara-saudara. Dan Tuhan juga mengurapi pemimpin untuk memimpin, makanya disebut gembala. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ada tanggung jawab yang berat di atas pundak Petrus sebagai gembala dari jemaat. Dan tanggung jawab yang berat bagi kita semua. Gembala dan juga kemudian kalau saudara menjadi gembala dari KTP, menggembalakan anggota-anggota KTP. Ada tanggung jawab yang berat. Tetapi saudaraku, ketika kita bersatu hati, maka Roh Kudus akan memproduksi sukacita.
Ada sukacita, ada rasa satu pencapaian sukacita yang luar biasa, saudara-saudaraku. Dan saudara, karena di dalamnya ada ketersalingan terjadi, saling menerima satu dengan yang lain, saling menghormati. Paulus di dalam kitab Roma mengatakan, janganlah kasihmu pura-pura, pasal 12 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kasihmu itu sungguh-sungguh, jangan berpura-pura. Paulus juga mengatakan bahwa supaya engkau itu mendahului saling memberi hormat, saudaraku. Nah, kalau kita ketemu orang mendahului saling memberi hormat itu gampang. Tetapi saudara, saling memberi hormat juga termasuk ketika saudara merasa tidak dihormati. Merasa, saudara, seperti harusnya orang lain lebih menghormati. Tapi kemudian saudara memberikan penghormatan. Saudara, kita belajar untuk membiarkan Roh Kudus yang mengendalikan kita. Bukan perasaan kita, bukan amarah kita, bukan sakit hati kita, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita. Roma 12 ayat 12 dan 13 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, ketika Roh Kudus berdiam di dalam jemaatnya, maka akan ada optimisme, akan ada pengharapan, ada pikiran-pikiran yang positif. Sekalipun ada persoalan, ada masalah, tetapi kita punya pengharapan bahwa di dalam Yesus Allah turut bekerja mendatangkan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika kita belajar untuk menyelesaikan masalah, walaupun tidak semudah yang kita bayangkan, ada jalan yang cukup panjang, tetapi kita terus menjaga agar api pengharapan itu terus ada, bahwa Tuhan pasti menolong kita, dan di sanalah kita meyakini, kita melihat bahwa Roh Kudus sedang berdiam di dalam diri kita, di dalam jemaat Tuhan, ketika kita memiliki pengharapan, saudara-saudara. Ketika kita memiliki pengharapan, oleh sebab itu gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus menjadi tempat gudangnya pengharapan, saudara-saudara. Di mana ada orang-orang yang kehilangan pengharapan, baik di dalam dunia usaha, di dalam kehidupan rumah tangga, dan kehidupan. Tetapi ketika mereka datang ke jemaat, ke gereja Tuhan, maka mereka mulai merasakan, mengalami pengharapan. Ketika ada di dalam ibadah, di dalam praise and worship, mereka menemukan adanya pengharapan. Mereka dibawa keluar untuk tidak dibatasi, ditawan oleh masalah mereka sendiri. Maka kemudian mereka melihat pengharapan. Bahkan bagi orang yang berdosa sekalipun. Ketika jemaat Tuhan didiami oleh Roh Kudus, maka jemaat Tuhan akan memberikan pengharapan bagi orang berdosa. Dan demikian juga, saudaraku, jemaat Tuhan juga akan memberikan encouragement, dorongan-dorongan, saudaraku. Dan pengharapan kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus berdiam di dalam gerejanya, di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Saya hanya membatasi dua hal ini terlebih dahulu, saudara-saudara. Kita lanjutkan minggu depan, saudara-saudara. Bagaimana Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Tetapi mari kita renungkan, saudara-saudara, bahwa gerejanya, kita secara kelompok maupun secara individu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Roh yang kudus. Pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran yang ingin menciderai orang. Pikiran-pikiran yang membuat Tuhan dipermalukan. Itu adalah bukan pikiran-pikiran dari Roh Kudus. Kita harus minta ampun. Pikiran-pikiran yang kadang-kadang membuat kita merasa bahwa ini adalah gerejaku, ku kecil. Saudara, saya selalu berhati-hati untuk mengatakan ini. Seringkali saya mengatakan gereja SAF, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Mengapa? Karena saya tidak ingin membiasakan memang ada rasa tanggung jawab. Tapi saya tidak ingin membiasakan
Bahwa kemudian saya berpikir ini adalah ku dalam pengertian jerih lelahku. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita semua adalah pengerjanya. Dan kita harus menciptakan atmosfer pertumbuhan. Dengan cara apa? Kita bersatu, saudara-saudara. Di dalam kesatuan akan ada pertumbuhan, saudara-saudara. Kita harus bersatu hati. Satu roh. Satu tujuan. Dan kita tahu kalau Roh Kudus berdiam. Ketika kita melihat bahwa ada kesatuan di dalam gereja Tuhan. Ketika kita melihat ada pengharapan di dalam gereja Tuhan. Mari kita punya pengharapan di dalam gereja Tuhan. Pengharapan untuk KTB kita. Pengharapan untuk orang-orang yang sudah lama mundur. Kita punya pengharapan buat mereka. Dan Roh Kudus akan memproduksi, memberikan sukacita di dalam diri kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan meresponi firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita akan meresponi firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus ketika berbicara tentang Roh Kudus, dia berbicara bahwa Roh Kudus itu roh yang memberikan sukacita yang melimpah oleh karena memberikan pengharapan. Saudara, kadang-kadang kita di dalam menyelesaikan masalah, kita tidak melihat pengharapan. Bahkan ketika ada ketegangan, kita merasa ada satu titik dead end. Satu titik di mana seolah-olah jalan buntu, saudaraku. Tetapi ketika saudara-saudara datang kepada Roh Kudus, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat pengharapan. Dan melaluinya akan ada sukacita untuk dapat menyelesaikan masalah, untuk dapat mempercayai bahwa dengan melalui terus mengasihi, terus melayani, dan terus menjaga hati, kita percaya justru kemudian Roh Kudus bekerja, Roh Kudus dipermuliakan. Itulah kita yang melihat jemaat mula-mula ketika mereka semakin ditekan, semakin Roh Kudus memakai mereka karena mereka datang justru dengan penyerahan. Kadang-kadang ketika kita merasa kita dengan power kita, dengan kekuatan kita, kita bisa settle down, kita bisa menyelesaikan. Justru kita semakin kurang mengandalkan Roh Kudus. Tetapi saya mau mengajak kita untuk bersama-sama datang untuk dengan rendah hati mengandalkan Roh Kudus. Kubuka hati, ya Roh Kudus, kubuka hati Roh Kudus untuk Engkau mengambil alih. Untuk Engkau mengambil alih hidup kami masing-masing. Haleluya. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita memohon Roh Kudus untuk bekerja, mengurapi setiap kita. Amin. Haleluya. Kubuka hati. Haleluya. Kubuka hati. Tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap katakan, ku siap terima kuasa-Mu hidupku, hidupku bagimu. Roh-Mu yang hidup, yang hidup penuhiku, amin. Datang urapiku. Katakan ku siap terima kuasa-Mu, amin. Hidupku bagimu. Kubuka hati, amin. Kubuka hati.
kita masing-masing. Undang Roh Kudus, amin. Oh, ada di dalam hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku buka hati untuk jamahan-Mu, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Berapa waktu ini saya ambil waktu doa puasa, karena saya merindukan gerejanya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya merindukan setiap pengerja akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada roh sukacita yang baru, ada roh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga engkau dan saya memiliki kekuatan baru. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena rohnya, kata Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami merindukan jamahan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami merindukan kasih-Mu, Tuhan. Roh Kudus, kami merindukan urapan-Mu. Kalau kami masih bertanya-tanya apa itu urapan Roh Kudus, mari Roh Kudus Engkau nyatakan urapan-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu mengalami pengalaman di mana urapan Roh Kudus itu terjadi, yang membuat seperti Daud yang mampu. Daud tidak takut menghadapi Goliat. Daud tidak takut berlari dari Saul, sembunyi, bahkan mengalami tekanan depresi. Tetapi Daud tetap bisa menyatakan kasih kepada Saul, sehingga Daud tidak membunuh Saul sekalipun ada kesempatan. Daud tetap menunjukkan rasa hormat kepada Saul karena ada urapan dari Roh Kudus. Demikian juga kami mau berdoa setiap kami, Tuhan, agar Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Bahkan kami dibaptis oleh Roh Kudus, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, sehingga Engkau akan memberikan kami karunia-karunia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa untuk jemaat SAF ini Tuhan. Kiranya jadikan kami jemaat. Mungkin ada yang di antara kami iman kami kuat dan iman kami yang lemah. Tetapi seperti Paulus berkata, terimalah satu dengan yang lain. Ajar kami menerima satu dengan yang lain. Dan seperti Paulus juga berkata, untuk kami saling membangun satu dengan yang lain, sehingga melaluinya akan ada sukacita Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami punya pengharapan penuh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakan, Roh Kudus sanggup mengerjakan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saudaraku, saya sampaikan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Pada hari Selasa, saudaraku, nanti ada Moment of Restoration. Dalam Selasa ini, saya mengundang kita untuk bisa bersama-sama bergabung di dalam Moment of Restoration. Ada beberapa kali kami mencoba melakukan pertemuan onsite, doa-doa secara onsite. Tuhan tolong, mari kita terus doakan
rencana SAF House of Restoration akan mengadakan ibadah onsite supaya semua persiapan Tuhan tolong. Kita juga sedang menunggu apa yang akan terjadi sesudah liburan Idul Fitri ini, supaya Tuhan menolong agar kondisi tetap stabil, landai, tidak ada lonjakan jumlah penderita COVID, sehingga kita semua kemudian akan ada kemantapan untuk bisa memulai ibadah onsite. Lebih dari itu, saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, saudaraku, bahwa kita tetap terus bersuka cita di dalam Roh Kudus. Amin, saudaraku. Terus kuatkan saudara satu dengan yang lain. Dan jadi pada hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama. Mari saya mengundang untuk saudara-saudara bisa bergabung dalam komunitas tumbuh bersama di masing-masing KTB. Juga kita sedang merencanakan adanya KTB onsite. Terus doakan supaya Tuhan buka jalan. Ada saudara-saudara yang kemudian pintu rumahnya bisa dibuka untuk KTB onsite ini. Terima kasih saudaraku. Demikian juga terima kasih buat dukungan saudara-saudara melalui persembahan, persepuluhan, dan korban misi yang saudara berikan. Silahkan saudara memberikannya lewat transfer di rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saya percaya bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup yang sementara, tetapi di dalam kesementaraan ini isilah dengan perkara-perkara yang kekal. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, terus bawa hidupmu bertumbuh di dalam Dia dan alami Tuhan setiap hari, sehingga kau akan dapat melihat orang-orang yang kau kenal di sekitarmu adalah kesempatan untuk engkau menyatakan kasih Tuhan kepada mereka melalui hidup kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Saya minta tolong untuk Henny bisa menutup di dalam doa, dan kita nanti akan masuk di dalam doa berkat bersama. Teman-teman, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan, untuk menjadi perimeter kami Tuhan, untuk menjaga kami juga Tuhan. Dan kami Tuhan siap untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Amen. Dan kami juga mau Tuhan, kami bisa menjadi cerminan Engkau Tuhan. Amen. Dalam hidup kami. Amen. Untuk orang-orang di sekitar kami. Amen. Sehingga orang-orang bisa melihat Yes, Tuhan Lord. di dalam diri kami Tuhan. Yes, Lord. Dan kami Amen. Tuhan mau berdoa Tuhan, Yes. untuk para jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang Amen. selalu sertai, Engkau yang selalu Amen. sertai, Engkau yang selalu berkati juga Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami siap menyelesaikan ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan engkau hikmat untuk dapat melihat, mengenali kuasa kebangkitan Kristus, sehingga engkau di dalam segala keadaan terus berharap kepada Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, bahkan juga diberkatilah apa yang kau rencanakan di dalam takut akan Tuhan. Dan diberkatilah perjalanan imanmu. Ketika engkau terus mencari wajah Tuhan, engkau akan menemui Tuhan. Dan bagi engkau yang mulai merasa hidupmu kering, merasa hidupmu tawar, aku berdoa supaya engkau terus mengundang Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menyegarkan engkau dengan kesegaran baru. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Kita semua tidak akan tertinggal, dijemput oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya.